Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan walafiat sehingga dapat melaksanakan kegiatan PJJ pada hari ini. Pelajaran pada hari ini akan Ibu mulai dengan pembelajaran hidrologi. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dalam pembelajaran hidrologi itu skupnya sangat luas sekali. Untuk ini Ibu memilih materinya hanya berkaitan dengan siklus hidrologi dan sungai saja. Kita mulai dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi dimulai dari penguapan. Penguapan itu ada dua, penguapan oleh makhluk hidup dan penguapan benda mati. Benda mati itu dikaitkan dengan penguapan air laut, sungai, danau, dan sebagainya. Penguapan air laut itu disebut dengan evaporasi. Evaporasi adalah mengubah air yang berwujud cair menjadi gas atau biasa disebut dengan penguapan. Sementara penguapan oleh makhluk hidup disebut dengan transpirasi. Penguapan ini bukan hanya terjadi di badan air dan tanah, penguapan ini juga berlangsung di jaringan makhluk hidup. Nah, penguapan keduanya disebut dengan evapotranspirasi. Setelah terjadi penguapan, maka dari air menjadi gas, terbentuklah awan. Hal ini berlangsung terus-menerus sehingga awan itu mengalami titik jenuh. Titik jenuh itu disebut dengan kondensasi. Nah, kondensasi ini lama-kelamaan setelah jenuh, maka dia turun menjadi titik-titik air. Jika dia turun di air laut, maka disebutlah dengan siklus pendek. Itu istilah penguapan. Dari mulai penguapan permukaan air laut, kemudian terjadi kondensasi di laut, jatuh air di laut, itu disebut dengan siklus pendek. Dalam siklus ini ada juga istilah yang lain, disebut dengan juga sublimasi. Sublimasi ini adalah ketika terjadi penguapan, kemudian berubah dari uap air menjadi gas dan menjadi kristal-kristal es. Kristal-kristal es ini kemudian masuk, diterbangkan ke awan, kemudian pindah ke daratan menjadi kristal-kristal es, jatuh ke daratan menjadi salju, mencair, kemudian mengalir ke sungai, ke danau, dan masuk ke laut. Itu disebut dengan siklus panjang. Nah, bagaimana dengan siklus sedang? Siklus sedang adalah ketika terjadi penguapan oleh makhluk hidup dan benda mati, terjadilah pembentukan awan. Pembentukan awan ini mengalami titik jenuh, kemudian pindah ke daratan, terjadilah hujan di daratan, masuk ke dalam sungai, kemudian mengalir ke danau, dan bermuara ke laut. Itu disebut dengan siklus sedang. Air yang mengalir, yang turun dari permukaan ke tanah, ketika diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi. Kemudian masuk lagi ke dalam disebut dengan perkolasi. Ketika mengalami titik jenuh, maka air itu mengalir. Nah, mengalirnya itu atau tergenang di atas disebut dengan run off. Selanjutnya, jenis-jenis siklus air tadi sudah disebutkan, yaitu siklus kecil, siklus sedang, dan siklus panjang. Selanjutnya kita mulai dengan sungai. Sungai adalah aliran yang mengalir pada suatu tempat dari hilir ke muara yang disebut dengan das. Das ini dibedakan ada 3, yaitu das hulu dengan ciri-ciri kemiringan sungai sangat besar, aliran sungai deras,
banyak ditemukan jeram air terjun, kemudian erosi sungai sangat aktif, erosinya ke arah vertikal, ke arah dasar sungai, lembah sungainya berbentuk V. Kemudian das tengah. Ciri-ciri das tengah sebagai berikut. Kemiringan sungai sudah berkurang. Aliran sungai tidak seberapa deras dan jarang dijumpai jeram. Erosi sungai agak berkurang dan sudah ada sedimentasi. Erosi sungai berjalan secara vertikal dan horizontal. Lembah sungai berbentuk U. Selanjutnya, ciri-ciri das hilir sebagai berikut. Kemiringan sungai sangat landai. Aliran sungai berjalan sangat lamban. Erosi sungai sudah tidak ada. Yang ada adalah sedimentasi. Sedimen membentuk daratan banjir dengan tanggul alam. Lembah sungai berbentuk huruf U. Selanjutnya adalah klasifikasi sungai. Sungai adalah bagian muka bumi yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Miring berupa alur tempat air tawar mengalir menuju sungai, induk, atau laut. Berdasarkan arah alirannya, sungai dibedakan sebagai berikut. 1. Sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai superimposit, sungai antecedent, sungai resekuen, sungai obsekuen, sungai insekuen, sungai reverse, dan sungai kompon. Sungai konsekuen adalah sungai yang arah alirannya sesuai dengan kemiringan lereng atau daerah yang dilaluinya. Sungai konsekuen adalah sungai yang airnya mengalir mengikuti arah lereng awal. Selanjutnya, sungai subsekuen. Sungai subsekuen adalah sungai yang alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen dan bermuara pada sungai konsekuen. Selanjutnya, sungai obsekuen. Sungai obsekuen adalah sungai yang mengalir berlawanan dengan arah kemiringan lapisan batuan. Daerah tersebut bermuara atau merupakan anak dari sungai subsekuen. Selanjutnya, sungai resekuen. Sungai resekuen adalah sungai yang mengalir mengikuti arah kemiringan lapisan batuan yang bermuara di sungai subsekuen. Selanjutnya lagi, sungai insekuen. Sungai insekuen adalah sungai yang terjadi tanpa ditentukan oleh sebab-sebab yang nyata. Sungai ini mengalir dengan arah tidak tertentu sehingga terjadi pola liran dendritis. Selanjutnya, pola aliran sungai. Pola aliran sungai dibedakan pertama, pola dendritik, pola trialis, pola rektanguler, pola radial sentrifugal, pola radial sentripetal, pola penet, pola anuler, dan pola paralel. Pola dendritik yaitu suatu pola aliran sungai di mana cabang-cabang atau anak sungai bermuara pada aliran utama atau induk dengan sudut yang tidak teratur. Biasanya pola ini terdapat pada daerah batuan sedimen atau batuan beku. Pola aliran dendritik adalah pola aliran yang bercabangannya menyerupai struktur pohon. Selanjutnya, pola trialis. Pola trialis yaitu pola yang berbentuk pagar, yaitu sungai-sungai yang memperlihatkan letak paralel anak-anak sungainya yang sekunder bergabung secara tegak pada sungai-sungai yang paralel tadi. Biasanya pola sungai semacam ini terdapat di daerah berstruktur lipatan. Selanjutnya, pola aliran rektanguler.
Pola rektanguler yaitu suatu pola di mana sungai induk dengan anak-anaknya membelok dengan membentuk sudut 90 derajat. Hal ini dipengaruhi oleh sistem retakan atau patahan. Pola rektanguler adalah pola aliran sungai yang dikendalikan oleh struktur geologi seperti pada struktur kekar atau rekahan dan sesar patahan, dan dicirikan oleh saluran-saluran air yang mengikuti pola struktur kekar dan patahan. Selanjutnya, radial sentrifugal. Pola aliran sentrifugal adalah pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara sentrifugal dari suatu titik ketinggian seperti puncak gunung api atau bukit intrusi, bentang alam, kubah, dome, atau lakolit juga menghasilkan pola aliran radial. Radial sentrifugal yaitu suatu pola aliran sungai yang tersebar dari suatu puncak seperti kubah, gunung api, dan lain-lain. Selanjutnya adalah radial sentripetal. Pola aliran sentripetal adalah pola aliran di mana aliran sungainya mengalir ke satu tempat berupa cekungan atau depresi. Pola aliran ini berlawanan dengan pola aliran radial. Pola memusat yaitu suatu pola aliran sungai terdapat pada daerah depresi atau cekungan kawah. Aliran-aliran sungai mengalir dari lereng menuju cekungan. Selanjutnya, pola aliran penet. Pola aliran penet adalah bentuk khusus dari pola dendritis yang mempunyai ciri yaitu anak sungainya hampir sejajar dengan induk sungai dan bermuara pada induk sungai dengan sudut lancip. Sudut lancip tersebut menunjukkan kecuraman lereng yang besar. Pola aliran penet memiliki aliran sungai yang muara anak sungainya membentuk sudut lancip. Secara umum, lereng dalam pola aliran sungai penet bersifat lebih terjal. Selanjutnya, pola aliran anuler. Pola anuler yaitu suatu pola aliran sungai terdapat pada daerah dengan struktur kubah yang sudah sampai pada peringkat dewasa. Pola ini menyerupai cincin. Pola aliran anuler adalah pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu dan ke arah hilir aliran kembali bersatu. Pola aliran ini banyak dijumpai pada morfologi kubah, dome, atau lakolit. Selanjutnya adalah pola aliran paralel. Pola aliran paralel yaitu suatu pola aliran sungai di mana aliran sungainya hampir sejajar. Pola aliran ini biasanya terdapat pada lereng-lereng yang sangat curam. Pola aliran paralel adalah pola aliran sungai yang berbentuk hampir sejajar antara satu sungai dengan sungai lainnya. Umumnya lereng dalam pola aliran sungai ini cenderung bersifat curam. Selanjutnya, sungai berdasarkan sumber airnya. Dapat dibedakan pertama, yaitu sungai hujan. Sungai hujan adalah sungai yang sumber mata airnya hanya berasal dari hujan. Contohnya adalah sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Kedua, sungai gletser. Sungai gletser adalah sungai yang airnya berasal dari salju yang mencair. Contoh, sungai yang airnya benar-benar murni berasal dari pencairan es saja. Boleh dikatakan tidak ada namun pada bagian hulu. Sungai Gangga di India yang berhulu di pegunungan Himalaya. Dan hulu sungai Pen di Jerman yang berhulu di pegunungan Alpen. Dapat dikatakan sebagai contoh jenis sungai ini seperti di Indonesia yaitu sungai Membramu, yaitu berasal dari Gunung Jayawijaya. Selanjutnya, sungai campuran. Sungai campuran adalah sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan dan salju yang mencair. Contohnya sungai jenis ini adalah Sungai Digul,
sungai Membramo di Papua. Berdasarkan debit airnya atau volume airnya, dibedakan satu, sungai permanen adalah sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contoh sungai jenis ini adalah Sungai Kapuas, Kahayan, Barito, dan Mahakam di Kalimantan, Sungai Musi, Batanghari, dan Indragiri di Sumatera. Kedua, sungai periodik adalah sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya kecil. Contoh, sungai jenis ini banyak terdapat di Pulau Jawa, misalnya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Opak di Jawa Tengah, Sungai Progo dan Sungai Code di daerah istimewa Yogyakarta, serta Sungai Berantas di Jawa Timur. Ketiga, sungai episodik adalah sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan pada musim hujan airnya banyak. Contoh sungai jenis ini adalah Sungai Kalada di Pulau Sumba. Keempat, sungai epemeral adalah sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan. Pada hakikatnya, sungai jenis ini hampir sama dengan jenis episodik. Hanya pada musim hujan sungai ini belum tentu banyak. Demikian materi yang Ibu sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Sebelum Ibu undurkan diri, maka Ibu akan memberikan tugas buat kamu, yaitu tontonlah video berikut ini, kemudian buat resumenya, kerjakan dalam bentuk Word, lalu kirimkan melalui Classroom. Oke anak-anak, tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS secara terpadu di Indonesia telah dikenal sejak tahun 1970-an. Namun pelaksanaannya hingga kini masih jauh dari harapan. Prinsip keterpaduan dalam pengelolaan daerah aliran sungai yang dikenal dengan ungkapan One Catchment, One Management atau satu das satu pengelolaan hingga kini masih berupa slogan kosong. Pembangunan wilayah yang bersifat sektoral telah berdampak pada tingginya kerusakan lingkungan baik di hulu maupun hilir daerah aliran sungai. Di berbagai hulu daerah aliran sungai di Pulau Jawa, seperti di hulu daerah aliran sungai Citarum, yang diantaranya meliputi Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Konversi hutan lindung yang berfungsi sebagai resapan air menjadi pertanian intensif. Perkotaan dan pemukiman mewah semakin tidak terkendali. Hal ini secara on-site telah berdampak pada hilangnya fungsi resapan air dan keindahan alam. Dampak perubahan lahan dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perkotaan, dan pemukiman, sebagaimana banyak yang terjadi di Pulau Jawa, telah berdampak pada meningkatnya bencana banjir dan krisis air bersih di wilayah hilir.
Tingginya laju erosi di kawasan hulu menyebabkan tingginya laju sedimentasi di wilayah hilir yang mengancam umur ekonomis bendungan sebagai tulang punggung listrik di Pulau Jawa dan Bali. Permasalahan daerah aliran sungai semakin hari semakin kompleks dan memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ironisnya, banyak pihak yang belum memahami arti dari daerah aliran sungai atau DAS, baik sebagai terminologi maupun manfaatnya sebagai unit pengembangan wilayah secara terpadu. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan daerah aliran sungai, bagaimana batas karakteristiknya, serta mengapa batas daerah aliran sungai diperlukan, mari kita tanyakan kepada ahlinya. DAS adalah merupakan sebuah cekungan, ya. Jadi kalau permukaan bumi ini kalau kita lihat dari atas itu ternyata cekungan-cekungan, di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi itu akan mengalir sesuai dengan arah cekungan-cekungan masing-masing. Nah, cekungan itulah yang kita sebut dengan daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai, di mana di dalamnya ada hutannya, ada penutupan lahannya, ada manusia dan sebagainya, sehingga DAS atau DTA itu tidak sama dengan wilayah di kiri kanan sungai. Dengan demikian, yang disebut dengan DAS ini adalah merupakan permukaan bumi yang mengatur aliran air dari hujan yang jatuh tadi, yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit, seperti di sini adalah punggung-punggung bukitnya, sehingga air hujan yang jatuh dari langit tadi mengalir sesuai dengan arah punggung bukitnya, menuju ke anak-anak sungai, menuju ke sungai, dan menuju ke danau atau laut. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi dan mengalir sebagai aliran air disebut sebagai aliran permukaan. Aliran permukaan ini mengalir sesuai dengan cekungan-cekungan di permukaan bumi. Air yang jatuh di cekungan A akan mengalir ke cekungan A, sedangkan air yang jatuh ke cekungan B akan mengalir di cekungan B. Sedangkan aliran air tanahnya tidak mengikuti batas cekungan, melainkan dikontrol oleh kondisi dan struktur geologinya. Satu daerah aliran sungai besar dibagi menjadi beberapa sub daerah aliran sungai. Satu sub daerah aliran sungai dibagi ke dalam beberapa sub-sub daerah aliran sungai. Setiap sub-sub daerah aliran sungai terdiri dari puluhan daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai mikro. Daerah aliran sungai merupakan batas alam, berbeda dengan batas desa, kecamatan, atau kabupaten yang merupakan batas administratif. Satu desa bisa memiliki beberapa daerah tangkapan air atau menjadi bagian dari daerah tangkapan air beberapa desa di sekitarnya. Batas DAS bisa kita tentukan dari punggung-punggung bukit yang membatasi DAS tersebut. Dan punggung-punggung bukit ini bisa kita lihat seperti hanya gambar di sini, pemandangan di sebelah saya ini. Dan ini bisa kita lihat dari peta topografi. Di situ kelihatan punggung-punggung bukitnya, dan dari punggung-punggung bukit tadi kita bisa melihat kemana air hujan itu mengalir, ke lereng sebelah mana. Dengan demikian kita bisa membatasi DAS berdasarkan kenampakan batas alam yang ada di alam ini, yaitu dengan ada punggung-punggung bukit, maupun kita juga menggunakan peta topografi, atau juga mungkin dengan menggunakan teknologi lain seperti Google Earth dan sebagainya. Daerah aliran sungai dengan penutupan hutan merupakan penutupan terbaik karena memiliki penutupan ganda, yaitu tajuk pohon dan tumbuhan bawah yang rapat. Sebaliknya, wilayah daerah aliran sungai dengan kelerengan curam dengan budidaya pertanian intensif merupakan jenis penutupan lahan yang buruk. Pertanian lahan kering dengan pengolahan tanah intensif memiliki laju erosi dan aliran permukaan yang tinggi,
Sehingga pertanian semacam ini selain berbiaya mahal juga tidak lestari. Lapisan atas tanah akan cepat habis oleh kikisan aliran permukaan, sehingga usaha pertanian menjadi tidak ekonomis oleh merosotnya kesuburan tanah dan tingginya biaya sarana produksi. Hal ini banyak terjadi di kawasan hulu daerah aliran sungai yang memiliki iklim sejuk yang sesuai untuk tanaman sayur-sayuran. Pengelolaan lahan yang tidak berwawasan lingkungan membuat lahan-lahan subur di kawasan hulu yang berfungsi sebagai resapan air ini menjadi lahan-lahan kritis yang bukan saja merugikan secara ekonomis, tetapi juga merusak fungsi daerah hulu sebagai kawasan resapan air. Jadi dengan menggunakan batas das ini, kita bisa melihat hubungan antara hulu, daerah hulu seperti begini, dan daerah hilir di sana. Di sini seperti kita ketahui yang merupakan daerah-daerah pertanian, sayuran. Sehingga di sini kalau di sini erosinya besar, dampaknya adalah sedimentasi yang besar di daerah hilir. Kalau di sini menggunakan pestisida besar, nanti adalah pencemaran air juga ke daerah hilir. Dengan demikian, dengan menggunakan cekungan batas alam tadi, kita bisa melihat dampak bersifat on-site di tempat dan dampak bersifat off-site di hilir. Oleh karena itu, sebetulnya das ini merupakan sebuah unit yang terbaik di dalam pengembangan wilayah. Karena dengan menggunakan batas das ini, kita menggunakan batas alam. Kita bisa mengevaluasi dampak yang ada di hulu terhadap di hilir. Nah, dengan demikian, untuk pengembangan wilayah khususnya dari aspek lingkungan, tidak sesuai kita menggunakan batas-batas administrasi yang bukan batas alam. Ya. Oleh karena itu, kita sebut das atau daerah tangkapan air merupakan sebuah unit untuk pengembangan wilayah. Dari situlah kita bisa mengembangkan di mana wilayah yang tidak bisa dibangun, mana yang bisa dibangun, mana yang rentan wilayahnya, dan itu semua kita evaluasi berdasarkan hubungan hulu dan hilir. Karena kita hidup di dalam satu das, dan satu das itulah dengan satu pengelolaan yang sama, dengan benar harus ada keterkaitan dan ketergantungan antar berbagai aspek yang ada dalam das itu. Baik itu hutannya, itu tanahnya, kelerengannya, airnya, maupun masyarakat yang ada di hulu dan hilir.